itu bahasa kita Bahasa aja. kita. Pelet itu kan awal mulai dari pelet ikan, Mas. Pelet ikan. Iya, ikan itu. Jadi kalau kita kasih pelet, ikannya datang kan? Oh, makan. Filosofinya itu sebenarnya. Kok dikasih nama pelet gitu. Makanya ngomong kita menarik wanita, menarik orang yang kita suka pelet. Sebenarnya maksudnya sama dengan kita kasih pelet ikan. Tapi bukan melet yang juruin lidah, bukan. Itu beda lagi. Jadi kalau misalkan penerawangan itu kan saya jelaskan dulu ada tiga konsep ya. Ada tiga konsep. Yang pertama adalah atas bantuan jin. Ya, atas bantuan jin. Yang kedua adalah namanya kasyaf, langsung dibukakan sama Allah. Yang ketiga itu adalah dari meditasi atau menggunakan energi. Gitu. Ada tiga macam sebenarnya mata batin itu. Nah, saya pas satu-satu ya. Kita bahas dulu yang kasyaf dari Allah langsung. Kasyaf dari Allah langsung ini tidak bisa kita request. Misalkan contoh Mas bertanya kepada saya, di belakang saya ada apa? Orang-orang yang mau dibukakan kasyaf sama Allah tidak bisa melihat itu. Jadi dia hanya terbuka saat Allah meridhoi untuk dia lihat saja. Jadi nggak bisa di request, tidak bisa ditanya, nggak bisa misalkan ditanya nanti kenapa, dia nggak tahu, nggak bisa lihat memang. Itu kasih. Jadi pada waktu Allah membukakan ke orang tersebut, orang yang dicintai sama Allah tersebut, dia juga tidak bisa menolak, ya kan? Dia tidak bisa menolak dan dia juga tidak bisa request ke Allah gitu. Tapi proyeksinya secara zohir atau mungkin apa dia harus merem terus ada bayangan yang mungkin dikasih lihat sama Allah atau apa biasanya gitu? Jadi biasanya dia akan seperti lihat TV kasyaf itu. Oh, ada tayangan. Seperti dia tuh seperti masuk ke dalam satu dimensi, dan situ ada TV biasanya. Akan terjadi apa gitu. Itu namanya kasyaf gitu. Dia namanya mata batin, namanya juga mata batin yang ada di batin. Gitu. Kalau mata zohir yang ini gitu ya. Jadi kalau yang ini khusus melihat yang zohir, barang benda-benda yang padat gitu. Kalau yang batin yang lihat dari batin. Nah, makanya orang-orang yang kasyaf dibuka itu ya dia akan melihat seperti proyeksi yang langsung diberikan kepada Allah, tapi itu tidak bisa di-request. Nah, biasanya kasyaf ini itu dimiliki sama para sufi atau para wali-wali gitu. Wali-waliullah itu kita nggak bisa request sama mereka. Saya punya hodam apa enggak? Ditanya coba terawang saya jodoh saya gimana? Nggak tahu mereka. Tiba-tiba nyeblak aja gitu kalau gitu. Mungkin ketemu. Kamu kayaknya ada kodamnya ya, gitu mungkin gitu. Sekalinya ketemu kamu nanti gini-gini ya. Tapi sekalinya kita tanya selanjutnya dia nggak tahu. Ya memang hanya saat itu aja yang dikasih gitu. Proyeksi. Itu namanya kasyaf. Cuma sekali nggak bisa ditolak, nggak bisa kita request maunya kapan gitu. Jadi tiba-tiba nyeblak, makanya orang-orang awam melihat para wali itu agak aneh tingkah lakunya. Tiba-tiba nyeblak, nggak ditanya, nggak ada apa namanya, sebelumnya nggak ada intronya gitu. Apa segala, tiba-tiba nyeblak aja gitu. Gitu, itu namanya kasyaf. Lalu kalau misalkan atas bantuan jin, nah ini yang paling banyak digunakan sama paranormal, sama dukun-dukun gitu ya, sama ahli ritual spiritual gitu, itu paling banyak gitu. Nah, biasanya mereka ini ada amalan-amalan tertentu ya yang sifatnya atas bantuan jin ini membisikkan ke mereka. Dibisikkan, contoh misalkan coba terawang dong, rumah saya ada apa. Jinnya pergi dulu, dia baca amalannya, dia kasih tahu, wahai hodam dari si Anu, atau namanya hodamnya siapa, pergi ke rumah si Anu, siapa bin siapa, coba lihat di situ ada apa. Oh, harus spesifik. Siapa nama bin siapa, alamatnya gitu. di mana gitu kan. Dia udah datang tuh ke sana titiknya. Habis itu dia kasih tahu, dia udah lihat, habis itu balik lagi. Dia kan secepat angin, Mas. Jadi sekitar 2-3 detik, makanya orang paling lama terawang itu cuma semenit, karena dia secepat angin, sekali lihat balik lagi gitu. Habis itu dia kasih tahu, dibisikkan kita dalam hati atau dalam telinga, tergantung tingkat spiritual orang tersebut. Biasanya paling banyak tuh dalam hati. Dia kasih tahu nih, ini rumahnya ada ini, mejanya yang ini, bahkan dia pakai baju apa gitu, dia kasih tahu. Jadi si orang yang atas bantuan jin itu bukan melihat, tetapi dibisikkan. Sebenarnya dikasih tahu gini. Ada orang yang masa waktunya kebanyakan sampai dia mati. Tapi ada juga beberapa orang yang mereka berjodohnya itu hanya singkat waktunya. Sampai tengah jalan mereka berpisah. Lalu dikatakan, ada mengatakan itu karena keegoisan manusia. Loh, keegoisan manusia betul, salah satu keegoisan manusia. Nah, tapi diridhoi Allah kan. Berarti kalau kamu menyesali atau menyalahkan perceraian itu, berarti kamu juga sudah menyalahkan keridhaan Allah.